Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Henry Bagus Prasetyo, Esos, MSI, dan rekan-rekan mahasiswa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Ahmadi, Prodi Sosiologi, karyawan Disipor Haji Fisabilillah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai presentasi saya sebagai berikut. Sosialisasi. Secara sederhana, sosialisasi adalah sebagai sebuah proses umum hidup yang berkenan dengan cara individu mempelajari hidup. Norma, nilai sosial terdapat dalam kelompok agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Proses pelajaran seorang anak itu menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Sosialisasi secara sederhana, sosialisasi adalah sebagai sebuah proses seumur hidup yang berkenan dengan cara individu mempelajari hidup. Norma, nilai sosial yang terdapat dalam kelompok agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompok. Proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Yang dipelajari dalam proses sosialisasi adalah peran, nilai, dan norma sosial. Peter Burger. Proses pembelajaran tentang nilai dan norma. Teori yang akan membahas tentang sosialisasi pada umumnya. Teori tentang peran. Salah satu adalah teori George Habermas. Matt mengatakan, manusia yang lahir belum mempunyai diri. Oleh sebab itu, maka proses sosialisasi sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Menurut Matt, dalam pengembangan diri terdapat beberapa tahap. Di antaranya play stage, game stage, dan generalized outer. Play stage adalah seorang anak mulai belajar mengambil peran yang ada di sekitarnya. Misalnya, meniru yang dilakukan oleh anggota keluarga, seperti apa yang dilakukan ayahnya, lakukan ibunya, kakak, dan anggota keluarga lainnya. Game stage, seorang anak telah mengetahui peran harus dijalankannya, tetapi telah mengetahui pula peran yang harus dijalankan orang lain. Masalahkan orang anak bermain sepak bola. Anak tersebut mengetahui peran-peran yang harus dijalankan, peran rekan satu tim dengannya, bahkan peran per tim lawannya. Generalized order. Seorang anak telah mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Keren telah memahami peran sendiri yang telah memahami peranan orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Misalnya, selaku anak, ia telah memahami peran yang dijalankan oleh orang tuanya. Selaku siswa, ia telah memahami perannya. Berikutnya, seorang ahli sosiologi Charles Corley berpendapat seorang perkembangan melalui interaksi dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain dinamakan looking glass serve. Corley berpendapat bahwa dalam proses looking glass serve ada 3 tahap. Tahap pertama, seorang mempunyai persepsi terhadap dirinya. Tahap kedua, seorang memiliki nilai terhadap nilaian yang diberikan orang lain padanya. Dan yang ketiga, memiliki perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Contohnya, seorang mahasiswa dapat menilai nilai D atau E, maka ia akan merasa bahwa dirinya itu bodoh.
Selanjutnya ketika ia merasa ia bodoh, maka ia kurang dihargai di dosennya. Karena merasa kurang dihargai, maka mahasiswa tersebut menjadi murung dan pemalu. Padahal untuk menjadi individu yang lebih baik, ketika proses looking glass serve terjadi, seharusnya terjadi proses pembelajaran bahwasanya setiap apa yang dilakukan oleh seseorang individu maka akan menimbulkan reaksi dari orang lain. Ketika kita mendapat reaksi dari orang lain, maka kita akan dapat melakukan perbaikan diri dan juga melakukan kontrol agar selalu berkelakuan baik. Fuller Yacob mendefinisikan 4 agen sosialisasi utama: keluarga, teman, sistem pendidikan, dan media sosial. Burger dan Luckman berbagi 2. Bentuk sosialisasi primer. Primer dilakukan sejak anak masih dini dan dilakukan dalam lingkungan keluarga. Sosialisasi sekunder dilakukan ketika anak telah berada di luar rumah atau di dalam lingkungan masyarakat. Jorger 1977, pola sosialisasi terbagi 2, referensif dan socialization, partisipasi socialization. Referensif socialization, seorang anak akan memberikan hukuman ketika dilakukan kesalahan, melanggar aturan yang telah ditetapkan pada keluarga atau dalam ruang lingkup keluarga. Partisipasi socialization, seorang anak akan diberikan imbalan bila melakukan suatu kebaikan, dan anak itu juga akan diberikan hukuman ketika melakukan kesalahan. Nah, demikian presentasi saya, materi saya. Semoga apa yang disampaikan dalam bermanfaat bagi diri saya sendiri, ilmu bagi rekan-rekan mahasiswa, motivasi saya untuk supaya tetap semangat rekan-rekan sampai akhir. Baiklah, saya akan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.